ada akhirnya, tak terlihat oleh mata, karena rohlah adanya, hanya mata hatilah yang dapat mengenalnya. Diingati debatakan perlu tadi sude, diingati nang rohata digoggo bisa sude, nang hagogo nai daman hatu dosani. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita. Amin. Saudara, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dan punyai kerinduan yang sangat-sangat dalam untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan di hari yang berbahagia ini tertulis dalam surat Apostel Paulus kepada jemaat Filipi dalam Filipi 2 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada satu keluarga besar mau merayakan Paskah bersama. Sesudah pulang dari gereja, kita kumpul keluarga, lalu mulai ada pembicaraan dan dibuatlah kesepakatan di rumah satu orang ini. Lalu tiba-tiba ada yang bilang, jangan terlalu jauh rumahnya, nanti kami pulang itu bagaimana, begini dan segala macam alasan. Dan akhirnya saudara terjadi keributan, perdebatan, dan ujung-ujungnya acara itu tidak jadi, di-cancel, dibatalkan. Saudara yang terkasih, di suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus mengatakan, hendaklah kamu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terkadang saudara, kesibukan pekerjaan kita, jabatan kita, harta kita itu terkadang membuat kita atau membentuk manusia itu menjadi semakin egois dan lebih mementingkan diri sendiri di atas segalanya. Lupa apa itu kebersamaan, lupa apa itu persaudaraan, lupa apa itu kesatuan. Kita tidak lagi mengingat apakah dia saudaraku, apakah dia sahabatku, karena sikap atau perilaku yang terus merasa kurang dan merasa terus harus menimbun atau menabung, itu yang membuat kita berpikir bahwa kebahagiaan dan sukacita kita itu tergantung dari berapa banyak harta yang kita miliki. Jadi tidak heran saudara ketika kita mendengar ada orang yang berkata dengan gampangnya, jangankan mengurusi orang lain, untuk diri sendiri saja tidak cukup. Capek ngurusin orang lain, capek memperhatikan orang lain, diri sendiri saja kurang. Ya baik itu dalam keluarga, dalam gereja, atau dalam masyarakat. Kita sangat sulit untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang diinginkan oleh saudara atau sahabat kita. Jadi penilaian kita itu hanya di titik apa yang bisa kita peroleh dari saudara kita, daripada memikirkan bagaimana kita sebagai pengikut Yesus yang bisa melayani. Jadi konsep lebih baik memberi daripada menerima itu sudah mulai mengalami pergeseran. Kita sudah mulai melupakan pengajaran-pengajaran itu.
yang ada di kepala ini, apa yang bisa aku terima? Bukan lagi apa yang bisa aku beri. Bukan lagi konsep apa yang bisa aku bagikan. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dia menunjukkan kasih-Nya dengan tindakan yang nyata, dengan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian, mengalahkan semua sikap-sikap yang mementingkan diri sendiri. Harus aku yang didengar, harus aku yang dibela, harus aku yang dinyatakan benar. Bukan, saudara, bukan itu. Tetapi bagaimana kita boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan orang percaya ketika hidup saling memperhatikan. Apa ya yang menjadi kebutuhan saudaraku? Apa yang menjadi kebutuhan kakakku? Dia mau dihargai, mari kita hargai. Apa yang menjadi kebutuhan adikku? Dia mau disayang, dia mau dilindungi. Ada kepedulian. Sehingga masing-masing boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Dan ingat saudara, kerajaan Tuhan itu tidak bisa dinyatakan tanpa ada kepedulian dari diri kita sebagai pengikut Kristus. Ya, mari itu kita awali dari rumah tangga kita, dalam keluarga besar kita, dalam persekutuan kasih kita, baik itu di tengah-tengah gereja ataupun dalam masyarakat. Mari kita nyatakan saudara kepedulian kita. Kita buang sikap-sikap ego kita, sikap-sikap yang mau menang sendiri, sikap-sikap yang pendapat kita saja yang mau didengar. Itu semuanya kita jauhkan saudara. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi semuanya bisa sama-sama happy, semuanya bisa sama-sama bahagia, menikmati persekutuan itu, menikmati kebersamaan itu. Memang tidak mudah saudara, tidak mudah. Awalnya kita bisa diejek, sok baik, keras kepala, sok tahu. Mari kita saudara saling memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitar kita, karena kita mau menjalankan tugas mulia yang dipercayakan Allah kepada kita. Apa itu? Beritakanlah Injil. Mari hidup di dalam firman Tuhan. Ya, jauhkan sikap pengkotak-kotakan atau pengelompokan. Ingat saudara, Tuhan Yesus tidak suka umatnya itu terpecah. Tuhan Yesus mau menginginkan orang Kristen itu hidupnya satu di dalam kasih Tuhan. Dan kita ingat doa Tuhan Yesus, doa perpisahan kepada murid-muridnya, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kristus, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21. Ketika ada kesatuan itu, ketika ada kebersamaan yang indah, tanpa ada yang tersakiti, tanpa ada yang disalahkan, tapi semuanya saling mendukung, saling menghargai, ada keterbukaan. Yakinlah saudara, hidup kita akan semakin diberkati, dan kita juga akan semakin bersukacita hidup bersama di dalam kasih Tuhan. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu memang tidak mudah, tapi itu adalah panggilan dari Tuhan agar kita mau menghidupi karya Tuhan, mau menghidupi dan bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang memanggil jiwa kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Terkadang kesibukan membuat kami lupa bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami, Tuhan yang senantiasa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami terkadang terlalu egois dan bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kasihani kami Tuhan.
Ampunkan kami dari segala pelanggaran kami. Jauhkan sikap yang merasa lebih benar dan lebih hebat dari orang lain. Jauhkan sikap yang penuh dengan rasa cemburu, keangkuhan, dan prasangka buruk yang ada di dalam hati kami, yang boleh melukai hati saudara kami. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami, tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami boleh lagi Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami boleh Tuhan menyatakan kasih Tuhan yang sudah mempersatukan kami, yang sudah memberikan sukacita dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah rumah tangga, keluarga kami, dan masyarakat kami. Berkati Tuhan semua umat-Mu, tambahkan kesehatan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan yang baru, agar kami boleh Tuhan melakukan segala pekerjaan kami dengan sukacita dan senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang merindukan kesembuhan hanya dari Engkau saja Tuhan. Berkati obat, makanan, minuman mereka, sehingga apa yang masuk ke dalam tubuhnya itu boleh memberikan kesembuhan dan mengangkat segala sakit penyakitnya, dan mereka boleh sembuh. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin. Nang hagogo nai daman hatu dosa